Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan dari video Yaya tadi untuk menjelaskan implementasi file 3D berupa FBX ke dalam project Unity. Jadi di sini kita sudah punya file 3D dengan jenis file FBX. Lalu kita akan memberikan cara untuk bisa dimasukkan ke dalam project Unity. Nah, yang pertama siapkan dulu file 3D-nya tadi yang format FBX, lalu langsung tarik atau masukkan ke dalam model aset sini. Langsung ditarik ke sini, ke dalam sini. Lalu yang kedua itu mengkonfigurasi import setting. Jadi nanti file 3D yang ditarik ke dalam aset itu akan sudah otomatis terkenali oleh Unity-nya. Lalu setelah berhasil diimport, nanti lakukan konfigurasi pada inspektor. Jadi nanti project file yang sudah ditaruh di sini itu diklik, nanti keluar di inspektor sini. Untuk menu-menunya optimalnya seperti tab model, tab rig, animation, terus material. Itu nanti keluar di bagian kanan di inspektor ini, di inspektor. Lalu selanjutnya ekstrak tekstur dan material. Nah, di inspektor tadi tempatnya ini cari yang ekstrak tekstur atau material. Terus lalu selanjutnya menempatkan model ke dalam scene. Jadi project yang sudah ditempatkan di sini di dalam aset nanti langsung saja ditarik ke hierarchy. Jadi di sini langsung saja nanti ditarik ke sini. Lalu untuk mengatur posisi objek dan juga yang lain-lain, rotasi juga itu tetap sama, nanti bakal ada di sini di bagian kanan di inspektor. Terus selanjutnya untuk konfigurasi objek untuk interaksi VR. Nah, ini dilakukan agar objek dalam scene dapat diinteraksikan oleh pengguna VR, seperti ya diambil, dipindahkan atau lain-lain lah. Yang pertama adalah dengan menambahkan collider pada objek. Nah, collider ini fungsinya juga sebagai area deteksi interaksi fisik pada objek. Jadi nanti collider itu juga berada di dalam inspektor. Collider itu fungsinya akan membuat sebuah blok di objeknya supaya bisa dilakukan interaksi fisik. Nah, ini nanti ada caranya di sini, klik add component, lalu pilih jenis collider sesuai bentuk objek ya. Lalu yang kedua menambahkan rigid body. Rigid body ini memungkinkan objek merespon fisika atau gravitasi ya. Nah, caranya mudah saja. Yang pertama pilih objek juga, lalu objeknya diklik di sini tadi, misalnya ada objek lalu diklik. Nah, di sini kan ada tulisannya add component, tambahkan rigid body. Nah, add component itu juga nanti akan keluar di sini di inspektor. Jadi tinggal ditambahkan rigid body ya. Lalu yang ketiga menambahkan komponen XR Grab Interactable.
Nah, ini berasal dari interaction toolkit supaya objek dapat diambil. Jadi yang pertama, cari objek dulu, pilih objek, lalu sama seperti tadi, add komponen bisa keluar di inspektor, terus langsung cari grab XR grab interactable, lalu kita atur propertinya, nanti atur properti interaksi seperti movement type, track position, dan lain-lain ya. Lalu ada juga yang keempat, menambahkan efek visual interaksi. Nah, ini opsional teman-teman. Untuk ini digunakan untuk meningkatkan user experience dan juga menambahkan visual feedback saat objek di hover atau diambil. Nah, ini perlu menambahkan script custom dari aset. Jadi cara nambahkan scriptnya nanti ini seperti ini. Ini ada grid, lalu cari yang scripting, lalu yang empty si subscript. Nah, ini jadi nanti akan otomatis ada file di sini, lalu kita atur untuk scriptnya di dalam situ. Lalu ada integrasi objek dengan VR Builder. Nah, VR Builder memungkinkan pembuatan alur interaksi berbasis visual tanpa menulis kode. Bagian ini menjelaskan cara menghubungkan objek yang telah dikonfigurasi. Nah, di sini ada tata caranya. Jadi kita membuat scene dulu atau stage VR Builder. Lalu scene yang dipilih itu buka tools, lalu cari VR Builder, pilih scene demo yang sudah tersedia, atau jika belum ya buat scene baru. Nah, jangan lupa pastikan komponen runtime dan editor VR Builder telah terpasang dengan benar. Lalu yang kedua ada membuat workflow baru. Buka window. Nah, ini nanti buka window, terus cari VR Builder workflow editor. Nah, ini windownya di sini nanti. Terus ini VR Builder, langsung ke workflow editor. Itu untuk membuat workflow baru. Terus menambahkan capture dan step. Nah, yang tadi workflow VR itu terdiri dari chapter ya teman-teman, atau bagian besar, lalu terus step by step langkah-langkahnya. Jadi nanti di dalam itu kita tambahkan chapter baru, namanya terserah, terus juga tambahkan step-stepnya juga ya. Lalu yang keempat ada konfigurasi action dan condition pada step. Jadi setiap step nanti pasti memerlukan action atau tindakan dan condition, syarat. Nah, jadi di action nanti tambahkan action, tipenya itu interact with object atau pick up object. Nah, kalau sudah, pilih target objek kalian ya yang ada di sini. Nah, nanti tinggal klik field object reference dan pilih objek cup dari scene. Lalu untuk kondisinya, tambahkan kondisi objek grab agar step dianggap selesai setelah pengguna berhasil mengambil objek. Sama caranya tadi. Nah, lalu yang kelima ada menambahkan step lanjutan, reward atau aksi berikutnya. Ini yang kelima tadi, menambahkan step lanjutan, reward. Nah, jangan lupa nanti diatur juga ya action tipenya itu place object. Jadi target
berupa collider. Nah, di sini contohnya kan pada meja. Nah, itu terserah berupa objek yang kalian punya. Lalu yang terakhir ada testing workflow di editor. Nah, ini jadi nanti cara ngetesnya ya menggunakan VR Builder Play Mode atau Preview Mode supaya bisa menguji alur workflow. Ini jangan lupa juga pastikan XR rig atau XR origin sudah ada di scene yang di awal sudah dijelaskan tadi. Terus kita setup wizard VR-nya juga jangan lupa. Terus nanti ya tinggal kita jalankan scene saja di sini, di start scene. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.